Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medan, selamat datang kami ucapkan dalam podcast Medan untuk semua. Bersama saya host Anggita Siregar. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah program pemerintah yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, yaitu sekolah rakyat. Lalu seperti apakah realisasi sekolah rakyat di Kota Medan? Nah, telah hadir bersama kita dua narasumber, yaitu yang pertama Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Khairuddin Rangkuti, Esos SEMM, dan yang kedua Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan, Bapak Maragoti SPD M.Hum. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat ini adalah bentuk kehadiran negara, bentuk pemihakan negara pada mereka yang selama ini tertinggal. Ini adalah bentuk keberpihakan. Yang kaya boleh sekolah di mana saja, tapi yang miskin harus dibela. Mereka punya hak yang sama untuk berhasil. Assalamualaikum, nama saya Kinanti, umur saya 12 tahun. Cita-cita saya menjadi poluan. Saya ingin menjadi poluan biar bisa membantu kedua orang tua saya. Ayah saya bekerja bangunan, sedangkan ibu saya berjualan sayur keliling. Penghasilan mereka tidak menentu, maka saya ingin bersekolah di sekolah rakyat agar bisa melanjutkan sekolah lagi. Nanti kalau udah di sekolah rakyat, jangan banyak main-main, rajin sholat, ya, dengerin, ya. Mama doakan dari sini ya, semoga nanti di sana sukses, ya, bisa mengangkat derajat orang tua, ya kan, bisa berguna bagi nusa dan bangsa, ya, dengerin ya, Mama yang ngomong ya, betul, ya, rajin sholat enak ya. Terima kasihlah buat Bapak Prabowo yang sudah membantu kami orang susah. Terima kasih buat Bapak Menteri Sosial yang sudah membantu kami biar anak kami bisa berlanjutan sekolah di sekolah rakyat. Ya. Mungkin yang pertama untuk sekolah rakyat kita mau bertanya dulu kepada Bapak Kadis. Untuk yang pertama Pak, ini pertanyaannya. Apa saja sih Pak indikator atau kriteria khusus untuk menjadi murid di sekolah rakyat? Baik, terima kasih Bu Anggi. Pertanggal 14 Juli yang lalu, sekolah rakyat tingkat SMP telah dimulai untuk tingkat Kota Medan. Alhamdulillah. Proses penjaringan untuk siswa di sekolah rakyat tersebut cukup panjang. Seperti apa yang Ibu tanyakan tadi, kriteria utama yang bisa untuk diterima di sekolah rakyat tersebut, yang pertama adalah keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 di DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Bu Anggi. Oke, baik. Nah, tingkatan yang ada saat ini tingkatan SMP ya Pak? Tingkatan SMP, Bu. Baik. Apakah nanti akan ada tingkatan selanjutnya Pak, mungkin untuk SD atau SMA? Sesuai dengan surat yang kita terima pertanggal 10 Juli yang lalu dari Kementerian Sosial, bahwa diperintahkan kepada kita di Kota Medan supaya segera menjaring calon siswa untuk tingkat SD terpadu, demikian juga untuk tingkat SMA. Dan sampai dengan hari ini kami dari Dinas Sosial Kota Medan beserta dengan seluruh jajaran SDM PKH yang ada di Kota Medan lagi mencari calon siswa untuk kita rekrut menjadi siswa SMA maupun siswa
SD yang akan dibentuk di Kota Medan. Oke, baik, berarti masih proses ya Pak ya, Bu. untuk tahap yang SD dan juga SMA. Benar, Bu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin kita beralih selanjutnya ke Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini kan sudah berlangsung ya Pak Sekolah Rakyat di tanggal 14 Juli 2025 kemarin. Ini bagaimana Pak pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung kemarin? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Di dalam memulai tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan, pertama-tama anak-anak hadir itu langsung dibawa oleh kedua orang tuanya. Dan memang agak sedikit menarik Bapak Ibu. Kenapa? Izin melaporkan juga Pak Kadis. Menariknya bagaimana? Ada beberapa murid itu yang membawa perlengkapannya itu seperti pakai plastik kresek ya, kalau orang Medan bilang. Iya. Jadi memang betul-betul sangat membuat kita terharu memang dengan program Bapak Presiden ini. Jadi pertama pastinya itu dia di anak-anak diregistrasi sesuai dengan data yang telah didapatkan dari Dinas Sosial ya Pak. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan bukan hanya sekedar tinggi dan berat badan saja, malah tekanan darah, kesehatan gigi, mulut, THT ya Mbak Anggi ya, itu juga dilaksanakan. Ini perlu untuk apa? Untuk memastikan bahwa memang anak-anak ini sudah siap, benar-benar siap untuk belajar di tingkat SMP. Dan sebagai informasi juga bagi seluruh warga Kota Medan, Sekolah Rakyat Menengah Pertama ini yang tingkat SMP juga merupakan sekolah berasrama. Jadi itu dia pentingnya kesehatan ini dilaksanakan. Jadi setelah selesai langsung anak-anak ditempatkan di asramanya. Menginap ya Pak? Ya, langsung menginap Bang. Jadi kalau misalnya ini kan sudah selesai nih cek kesehatan, gimana Pak hasilnya semuanya kemarin aman? Alhamdulillah aman. Cuman ya ini karena kita juga masih pertama, ada banyak perubahan-perubahan seperti mohon maaf seperti pola makan. Mungkin selama ini izin Pak Kadis, mungkin pola makannya kan ini sembarangan. Nah ini tiba-tiba kita buat tertib. Jam 7 pagi warnanya udah selesai anak-anak sarapan, siang jam 12 sampai jam 13 makan siang, malam ditambah lagi snack. Mungkin itu kendala-kendala yang kita temukan. Oke. Baik, untuk siswanya apakah sudah tepat sasaran Pak yang di sana yang hadir? Alhamdulillah sepengetahuan kita pantas dan amat sangat layak untuk dibantu, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Nah, pertanyaan yang kedua nih Pak, mungkin kita penasaran ya Pak dengan apa sih perbedaan sekolah rakyat dengan sekolah yang reguler? Karena kan Pak SD, SMP itu kan juga gratis gitu kan biaya untuk sekolahnya. Apa sih Pak? Apakah dari kurikulumnya atau dari apanya? Oh ya, ini perlu diketahui juga bahwa di sekolah rakyat ini semua gratis. Dan perlu kita tekankan juga bukan hanya sekedar gratis, tetapi berkualitas. Itu perbedaannya. Kalau dia di sekolah, katakanlah di sekolah formal biasa, anak-anak kan belajar, udah setelah belajar pulang ke rumah. Kalau ini tidak, anak-anak tinggal di asrama. Jadi perbedaannya itu pasti di kurikulum. Jadi di kurikulum Sekolah Rakyat Menengah Pertama ini kita ada mempunyai 3 kurikulum. Yang pertama kurikulum persiapan, yang kedua kurikulum nasional yang sama dengan sekolah formal, dan yang ketiga itu kurikulum asrama. Di kurikulum persiapan ini kita mempersiapkan para murid agar bisa merasa nyaman. Itu kalau kita fokus kita untuk sementara ini Mbak Anggi, merasa nyaman aja dulu anak-anak. Itu makanya sesuai dengan arahan Gus Men juga, Gus Menteri, kita
melaksanakan MPLS ini dari rentang waktu 1 sampai 3 bulan. Kenapa begitu? Karena kita kan sama-sama paham bahwa anak-anak ini berlatar belakang yang berbeda, dan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi juga, dari miskin dan miskin ekstrim. Itu dia. Jadi merasa nyaman dulu. Jadi itulah dia untuk di kurikulum persiapan. Jadi di persiapan ini kita membantu mendidik anak-anak supaya mandiri, karena anak-anak harus nyuci baju sendiri, bagaimana cara melipat pakaian, terus bagaimana membersihkan tempat tidur, karena anak-anak itu satu bed satu orang. Itu diajarin sama gurunya juga, iya, Pak? Langsung. Diajari dengan oleh guru. Kita ada juga yang namanya wali asuh. Wali asuh ini mengampu 10 murid. Selain ada wali asuh, kita juga ada yang namanya wali asrama. Jadi kita wali asrama ada 2 orang, yaitu asrama putra dan putri. Itu dia. Kalau untuk di kurikulum, kita sama dengan Kemendikdasmen. Pembelajarannya juga pembelajaran mendalam, tetapi ini yang lebih lagi. Apa itu yang lebihnya? Kita juga akan memetakan potensi murid kita dengan menggunakan talent DNA. Talent DNA ini merupakan sebuah aplikasi yang dihibahkan oleh Bapak Ari Ginanjar, ISK. Jadi nanti anak-anak di sana akan mengisi sebuah aplikasi. Di aplikasi itu kita nanti setelah anak-anak mengisinya, Bang Gia, setelah anak-anak mengisinya sesuai dengan menjawab pertanyaan yang ada, akan ditemukan ada 45 sifat yang ada pada diri si anak. Ini gunanya untuk apa? Inilah gunanya untuk para guru sebagai data awal kita untuk mengenali murid ini lebih mendalam. Jadi ketika kita lebih dalam mengenal para murid ini juga akan memudahkan kita untuk bagaimana cara atau teknik ataupun strategi pembelajaran yang akan bisa yang bisa kita sampaikan kepada murid. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi kita harus mengetahui karakter dari anak itu masing-masing ya Pak melalui tes tersebut ya. Jadi para guru jadi bisa menyimpulkan bagaimana strategi untuk belajar mengajarnya. Benar. Nah kembali lagi untuk Pak Kadis. Nah ini kan sekolah rakyat ini kan memiliki kriteria rintisan gitu ya Pak. Nah bagaimana Pak menentukan titik lokasi sekolah rakyat? Baik Bu Anggi. Kurang lebih 3 bulan yang lalu kita menerima surat dari Kementerian Sosial terkait dengan rencana pembentukan sekolah dasar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah minta arahan dari pimpinan, kita melakukan koordinasi ke pusat, ke Kementerian Sosial, dan koordinasi dengan pihak sentra bahagia. Kemudian oleh Kementerian Sosial, titik lokasi yang diunjuk salah satunya di Sumatera Utara adalah di Kota Medan, yang terletak di sentra bahagia UPT-nya Kementerian Sosial yang beralamat di Jalan William Iskandar, Kota Medan. Merupakan kebanggaan bagi kita untuk warga Kota Medan, karena tidak semua ya sampai dengan saat ini belum semua kabupaten kota bisa menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Untuk Sumatera Utara mungkin baru 4 kabupaten kota. Apa aja Pak? Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi sama Sidimpuan. Dari 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Merupakan kebanggaan bagi kita bagaimana sekolah rakyat ini harus kita sukseskan di Kota Medan. Demikian Bu Anggi. Baik, luar biasa. Berarti titik yang di Kota Medan di Jalan William Iskandar ya Pak ya? Saat ini Bu. Iya, di sentra bahagia. Baik, untuk selanjutnya Pak, nih apa kira-kira tantangan pemerintah Kota Medan dalam menyiapkan sekolah rakyat Pak? Kalau tantangan yang ada sebenarnya tidak ada ya, tidak ada. Karena ini serba gratis, ya. Kenapa saya katakan serba gratis?
untuk tenaga pengajar dari Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian untuk penyelenggara nanti dari Kementerian Sosial, untuk pembangunannya nanti dari Kementerian PUPR. Jadi tidak ada tantangan sebenarnya, cuman ada dinamika. Dinamikanya apa? Apa itu Pak? Dinamikanya itu bagaimana kita membujuk warga masyarakat ini supaya mau bersekolah di SR. Benar. Karena tidak semua orang tua ini mau memberikan izin bagi anaknya untuk tinggal di asrama sekolah. Salah satu contoh misalnya saat ini kami lagi menjaring calon siswa untuk SD. Dari sekian banyak yang telah kita datangi di lapangan, banyak orang tua yang tidak menyetujui anaknya untuk tinggal di asrama. Ada orang tua yang tidak menyetujui anaknya untuk tinggal di asrama, kemudian ada anak yang tidak mau untuk tinggal di asrama. Jadi kami ini membujuk, ya. Kami ini membujuk bagaimana anak-anak yang berada di garis miskin dan miskin ekstrim itu supaya bisa kita bawa, kita sekolahkan di sekolah rakyat. Serba gratis secara keseluruhan. Mulai dari pakaian, peralatan sekolah, makan, kemudian dapat snack 2 kali dalam 1 hari. Kemudian nanti kabarnya masing-masing murid ini malah dapat laptop. Wah, Masya Allah. Nah, luar biasa perhatian dari Pak Presiden terkait dengan sekolah rakyat tersebut. Demikian, Bu. Baik. Tapi kalau misalnya kan Pak dibujuk nih siswanya, kalau misalnya orang tuanya datang untuk menjenguk anaknya boleh ya Pak? Mungkin ada apanya ya, ada jadwalnya Mungkin ada untuk jadwal. visitasi orang tua ke sekolah. Baik. Ada Pak jadwalnya? Ada jadwalnya. Jadi izin Pak Kadis menambahkan juga, karena ini masih agak pertama, kita masih memperkenankan orang tua ibaratnya datang hari ini bukan di hari libur, tetapi insya Allah ke depan kita akan jadwalkan jadwal kunjungan itu dilaksanakan sekali dalam sebulan. Oh, sekali dalam sebulan. Ya, itu dia. Baik, berarti orang tua masih bisa melihat Boleh, anaknya boleh, seperti Bu. itu ya Pak, Boleh, Bu. walaupun tinggal di asrama. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak untuk Bapak Kepala Sekolah, apa saja Pak fasilitas yang ada di sekolah rakyat? Fasilitasnya menurut saya pribadi ini sudah amat sangat wah. Kenapa? Apa saja tuh? Ya, pasti seluruh warga Kota Medan pasti penasaran. Kenapa kepala sekolahnya saja mengatakan wah? Yang pertama, untuk papan tulisnya saja sudah pakai sudah pakai smart TV. Wah. Itu yang pertama. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kadis juga, bahwa setiap murid juga mendapatkan laptop. Fasilitasnya pastinya kesehatan, perpustakaan, kita juga ada nanti lab bahasa, lapangan olahraga, dan ada jadwal berpesiarnya. Nah, ini mungkin ada jadwal pesiarnya nih Pak Kadis. Jadi di jadwal pesiar ini nanti juga akan kita susun, Mbak ya. Karena ini juga memang baru yang pertama kita situasikan dengan kondisi yang ada di daerah kita. Iya, baik. Mungkin ada lagi mungkin Pak fasilitas yang lain, tempat tinggal, makanan. Lengkap ya kayaknya. Kalau makanannya sudah pasti, sudah pasti jelas ya, Pak ya. Dan bahkan untuk tenaga pendidiknya saja disediakan tempat tinggal. Oh begitu. Ada rumah dinas. Berarti tenaga pendidiknya juga harus menginap di sana Pak? Disarankan, cuman kan kita juga ada beberapa tenaga pendidik kita juga yang berkeluarga dan kebetulan alhamdulillahnya seluruh tenaga pendidik kita yang ada di SRMPE 2 ini berasal dari sekitar Kota Medan. Jadi tidak juga semuanya ingin tinggal di sana. Iya. Itu dia, Mbak. Baik, jadi fleksibel ya Pak ya untuk tenaga pendidik. Nah, untuk sampai saat ini apakah ada kendala Pak yang ditemukan di hari pertama sekolah rakyat kemarin? Kendalanya pasti ada dan pasti banyak. Satu, yang paling sederhana Mbak Anggi, Pak Kadis, membiasakan anak-anak ini tidur. Itu kita sudah atur itu anak-anak tidur sesuai dengan bednya masing-masing. Tapi izin Pak Kadis, kalau kita datang
kita lihat jam udah hampir 12:30 nih. Anak-anak itu bergeser ke bawah di lantai tidur sama-sama dengan kawannya. Ya, betul Pak. Jadi ini mungkin kebiasaan mereka. Jadi kita juga sudah menyampaikan kepada wali asrama dan wali asuh, coba jangan langsung kita berikan seperti hukuman. Mungkin beginilah dulu. Artinya kita mengusahakan anak-anak merasa nyaman aja dulu Pak. Jadi ketika dia merasa nyaman, mudah-mudahan mereka juga akan jauh lebih fokus lagi untuk belajarnya. Selain itu juga di bidang olahraga kita juga difasilitasi. Kalau ada para murid nanti yang perlu katakanlah seperti ada minat wusu, itu kita diperkenankan untuk memberikan pelatihan ekstra di luar yang ada di sekolah kita Mbak Anggi. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Ya. Untuk fasilitas ataupun kendala-kendalanya tapi bisa diatasi begitu ya Pak ya. Iya, memang kendalanya mungkin untuk menambahkan lagi ini kita juga sering memotivasi para orang tua untuk memotivasi anak-anaknya. Ini kendala yang paling banyak kita temukan bahwa ketika orang tua meninggalkan si anak di asrama, mereka ya wajar saja ya Bang ya, bercucuran air mata itu di kunjungan yang kedua udah kita sampaikan, mohon dikasih motivasi kepada anak-anak supaya janganlah maunya si anak melihat orang tuanya menangis ketika meninggalkannya. Itu dia Mbak. Iya baik. Sedikit lagi nih Pak, mungkin kalau misalnya anak-anaknya kan tinggal di asrama. Nah, apakah mereka tuh sesekali boleh gitu untuk izin dulu untuk tidak tidur di asrama, mungkin ingin pergi dengan keluarga atau bagaimana begitu Pak? Ya, secara umum memang kita perbolehkan, itu cuman dengan catatan dalam keadaan yang mendesak atau urgen, seperti mungkin ada keluarga yang sakit atau apa, izin seperti itu ya Pak? Pak? Boleh, kita perbolehkan. Nah ini yang terakhir nih untuk Pak Kadis, ini apa nih Pak bentuk dukungan pemerintah Kota Medan ataupun ada nggak himbauan untuk program sekolah rakyat ini? Baik, Wanggi, kalau terkait dengan dukungan dari Bapak Wali Kota Medan, saya rasa sangat luar biasa. Pada saat kunjungan Pak Wali Kota ke lokasi SR SMP yang ada, beliau menyampaikan beberapa arahan kepada saya khusus bagaimana untuk SR yang ada di Kota Medan ini biar bisa sukses ya, biar bisa sukses. Kemudian ada beberapa hal yang langsung diinstruksikan oleh beliau untuk berkoordinasi dengan beberapa OPD terkait dengan sarana, peralatan dan perlengkapan yang ada di SR SMP tersebut. Mudah-mudahan kami dari Dinas Sosial Kota Medan akan menindaklanjuti seperti ke Dinas Perpustakaan Umum, perintah dari Pak Wali Kota Medan, bagaimana nanti rak-rak yang ada di SR SMP 2 tersebut, peninjauan dari Pak Wali masih kosong, bagaimana ke depannya itu nanti dalam waktu segera sudah ada koleksi bukunya yang akan dipakai oleh anak-anak kita. Demikian juga ada disampaikan Pak Wali bagaimana nanti bisa kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk membawa anak-anak tersebut pesiar. Salah satu contoh mungkin bisa pesiar ke Jadika atau kemana. Demikian Bu. Iya, pesiar itu jadi kayak sambil belajar gitu ya Pak ya, melihat keadaan sekitar. Baik, terima kasih untuk Pak Kadis, dan yang terakhir nih untuk Bapak Kepala Sekolah. Apa nih Pak harapan ke depannya untuk siswa-siswi sekolah rakyat? Harapannya menjadi sebuah permata itu pasti memerlukan tempahan yang kuat. Jadi kita berharap bahwa seluruh murid kita itu memiliki semangat yang kuat, memiliki motivasi yang tinggi, dan pastinya ini perlu dukungan dari tenaga pendidik, kependidikan, wali asuh, dan wali asrama. Dan pastinya juga mohon kepada Bapak Ibu orang tua para murid kami
doakanlah. Nah, marilah sama-sama kita hadirkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan proses pembelajaran ini. Mungkin itu baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih untuk Bapak Kadis yang sudah bisa memberikan sharing tentang sekolah rakyat hari ini. Nah, Sobat Medan, baru saja kita mendengar informasi terkait sekolah rakyat dari dua narasumber. Tentunya kita sangat mengapresiasi program Bapak Presiden yang telah direalisasikan oleh pemerintah Kota Medan. Dan tentunya harapan kita, semoga sekolah rakyat ini dapat membantu banyak anak yang tidak dapat bersekolah akan mendapatkan pendidikan yang setara untuk menjadi generasi emas mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat tahun 2045. Saya Anggita Siregar, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Medan untuk semua, semua untuk Medan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kadis.